Sekelompok orang mengambil jenazah pasien dalam pengawasan COVID-19 dari ruang perawatan Rumah Sakit Dadi, Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak rumah sakit tak bisa berbuat banyak karena orang-orang itu membawa senjata tajam. Sejumlah pria menerobos masuk ke ruang rawat COVID-19 Rumah Sakit Dadi Makassar untuk mengambil jenazah anggota keluarganya. Bersama-sama dan tanpa alat perlindungan diri, mereka mengangkat pasien berstatus dalam pengawasan ini. Pihak rumah sakit tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa memperhatikan semua peristiwa ini melalui CCTV. Sebab orang-orang itu membawa senjata tajam. Keluarganya lebih dulu datang dan datang dalam jumlah besar sampai 40-50 orang. Bahkan ada yang membawa senjata tajam. Sehingga otomatis saya minta kepada semua petugas saya untuk jangan terlalu bereaksi. Jangan terlalu edukasi saja, terangkan dengan baik. Tapi karena keluarga sudah sangat emosional, memaksa masuk, daripada dia merusak yang lain, ya dia masuk. Malah dia dobrak pintu ICU, dan kami ada pintu security, dia dobrak, dan dia masuk mengambil paksa keluarganya untuk dibawa pulang. Pasien dalam pengawasan yang berusia 46 tahun itu diterima di Rumah Sakit Dadi Makassar pada tanggal 1 Juni. Ia mengeluh sesak napas dan kesadarannya juga sudah menurun. Kondisi korban memburuk dengan cukup cepat. Ia meninggal dunia pada tanggal 3 Juni pukul 2 siang setelah dirawat selama 2 hari. Keluarga mengambil paksa jenazahnya 1 jam setelah pasien tersebut mengembuskan napas terakhirnya. Padahal pihak rumah sakit belum sempat melakukan uji swab terhadap pasien. Untuk mencegah peristiwa semacam ini berulang, pihak rumah sakit meminta bantuan personel dari Satpol PP. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Kejadian serupa juga berlangsung di Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar. Keluarga dan kerabat pasien yang diduga terinfeksi virus corona menjemput paksa jenazah korban. Mereka mengarak jasad pasien itu dengan tandu sejauh 2 km menuju rumah duka. Puluhan orang mengarak jenazah seorang pasien yang diduga terinfeksi virus corona. Mereka mengangkatnya dengan tandu menuju ke rumah duka dengan berjalan kaki sejauh 2 km. Kejadian ini menjadi tontonan masyarakat. Menurut saksi, jasad korban yang merupakan imam masjid di Kampung Raja Wali itu diambil dari Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar pagi tadi. Keluarga mengambil paksa jenazah karena tidak mau korban dikubur di pemakaman COVID-19 di Goa karena belum ada hasil laboratorium. Kenapa diambil, Ki? Karena begini. Yeah. Karena dia diklaim jadi corona, padahal bukan corona. Orang panas biasa, orang capek, imam. Imam? Iya, imam penambungan. Berapa hari masuk di rumah sakit situ, Pak? Kemarin. Kemarin? Iya. Dinyatakan sama rumah sakit? Dia bilang corona. Dia bilang corona? Iya. Hasilnya ada, Pak? Tidak ada? Tidak ada. Belum ada sama sekali? Contoh di Pandambungan yang baru-baru ini orang yang di Stramaris. Orang gula, diklaim gula. Kenapa tiba-tiba meninggal, dia bilang corona. Jadi keluarga korban mengambil paksa? Ketika pertama kali masuk ke rumah sakit pada Rabu lalu, korban menunjukkan gejala orang yang terinfeksi virus corona. Pengambilan paksa. Pasien tersebut meninggal dunia pagi tadi setelah dirawat selama 2 hari. Pihak rumah sakit belum sempat melaksanakan uji swab kepada pasien berusia 49 tahun itu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Lalu seperti apa tanggapan Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan yang sekaligus Gubernur Sulawesi Selatan? Berikut adalah reaksinya.
Dari awal kita sudah berusaha ya supaya yang di swab itu yang sudah terbaring di rumah sakit. Kalau yang sehat, ini kan belum mendesak. Cukup dengan rapid test dulu ya. Kalau ternyata reaktif, kita isolasi 7 hari baru kita swab. Supaya orang-orang yang terbaring di rumah sakit ini ada kepastian. Bayangkan saja, sudah dikubur baru hasil keluar, ternyata dia negatif. Ya kan kita sedih semua kan. Terus di masyarakat juga sudah dikultuskan. Di apa tuh? Ya dijauhi lah dengan masyarakat ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua soal penguburan COVID, karena banyaknya penolakan dari seluruh kuburan yang ada, maka kami berinisiasi hadirkan kuburan COVID ya. Jika ternyata dia negatif, nanti kita tunggu waktu, kita buat kajiannya dulu. Kalau itu sudah tidak menularkan, bisa dipindah. Tidak ada larangan memindahkan. Dalam agama kita bisa. Ya. Terus yang lain, juga kita berharap seluruh keluarga, ya, bahwa ini adalah penyakit menular. Jadi kenapa kita terhindari supaya keluarga tidak ikut tertular.